Tok perhatikan ya, perhatikan semuanya agar dapat ilmu. Hadis ke-44. Bulughul Maram itu syarahnya banyak. Karena Bulughul Maram termasuk hadis umum. Bisa menggunakan Ibanatul Ahkam, bisa Subulus Salam, bisa Taudhihul Ahkam, macam-macam syarahnya. Dan sebagaimana biasanya, sebelum masuk ke isi hadis, kita biasa mengolah dulu ilmu alat nahu, sorob nahu berikut i'rob, dan sorob berikut i'lal. Dan saya minta kompak untuk menjawab karena sama-sama telah belajar ya. Wa an Jabirin. An itu berarti huruf jar. Huruf jar itu artinya apabila ada isim dimasuki huruf jar, maka barisnya berubah. Contoh di sini an Jabirin, asalnya Jabirun, dimasuki an jadi an Jabirin. Jumlahnya tentu banyak ya huruf jar itu. An huruf jar Jabirin majrur oleh an. Radhiyallahu anhu. Rodiya itu fi'il madi ma'lum. Allahu menjadi fa'il isim yang marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ini hanya salah satu. Fa'il itu bisa terletak setelah fi'il ma'lum au fi maknahu. Artinya bisa terletak dengan yang semakna. Bisa terletak setelah masdar, bisa terletak setelah isim fa'il. Jadi bila ada isim marfu terletak setelah masdar, terletak pula umpamanya setelah isim fa'il, itu juga fa'il. Anhu, an huruf jar. Itu anhu itu kan asalnya huwa. Hu-nya itu huwa. Dimasuki an huruf jar, bukan an huwa, rubah jadi anhu. Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, an. Kunna, anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankuna, ani, anna. An huruf jar hu domir mutasil, bersambung dengan huruf jar. Maka bila itu dijumlah menjadi maf'ulun bih. Ya. Tina radhiyallahu anhu. Radhiya fi'il, Allahu fa'il, anhu jumlah jar majrur jadi maf'ulun bih. Fi sifati hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi huruf jar. Sifati majrur oleh fi sekaligus mudhof, haji mudhof ilaih dari sifati sekaligus juga mudhof, an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mudhof ilaih dari haji. Masih ingat syarat mudhof ilaih selamanya majrur. Sedangkan syarat mudhof pertama tidak boleh ada alif lam.
Kedua, tidak boleh ada tanwin. Ketiga, tidak boleh ada nun apabila pada musanna atau jama' mudzakkar salim. Itu syarat mudhaf. Panjang ya masalahnya. Qala, nah ini siapa yang qala? Nabi. Kata Jabir, qala, Nabi bersabda. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun kulla taqul maqulun maqulun kila yuqalu. Itu tasrif usul dari qala. Qala itu asalnya qawala, wajannya wajan fa'ala. Jadi nanti ada wajan, ada mauzun. Wajan itu timbangannya, ukurannya mauzun yang ditimbang. Timbangan qala itu mauzun, wajannya fa'ala. Kok tidak sama qala dengan fa'ala? Asalkan dulu. Qala itu asalnya qala, setimbangan dengan fa'ala. Wajannya wajan fa'ala yaqulu, qala yaqulu, qala yaqulu asalnya. Qala asalnya qala, wajannya wajan fa'ala. Kenapa jadi qala? Dan kita pahami bersama kaidahnya ini. Idza taharrakat wawun wan fataha maqoblaha qulibat alifan. Apabila ada waw berharokat sebelumnya berbaris patah, maka waw ditukar kepada alif. Jadilah dari qala menjadi qola. Nanti samakan qala yaqulu, kana yakunu, khofa yakhufu, japa yajupu. Banyak. Kemudian diilal qala asluhu qala ala wajnin fa'ala qulibatil waw alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara qala. Itu kalau berbicara sorob dan iqlah. Nah, sekarang tinjauan ilmu nahu. Qala itu adalah fi'il. Mana fa'ilnya? Nah, mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada Nabi. Nah, kalau di i'rab, nah kalau tadi di sorob ada ilal, kalau di nahwu ada i'rab. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalalahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu wa. Jadi bila tidak dohir, fa'ilnya berarti mustatir. Bila tidak mustatir, dohir. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u itu dari kata fi'il madinya bada'a yabda'u ibda. Ibda'u ini fi'il amar. Ibda'u fi'lun amrin. Mabniun ala hadfin nuni. Itu mabni dibuang nunnya. Karena diambil dari mudhore asana tabda'una. Ketika jadi fi'il amar jadi ibda'u berarti itu membuang nun. Sedangkan wawu adalah fa'il domir muttasil mabniun ala domi fi mahali rofin fa'ilun. Ya, begitu. Bima ba huruf jar, ma tentu majrur oleh posisinya itu hanya mabni saja. Ma itu majrur oleh ba juga, hanya mabni.
Bada Allahu, bada'a fi'il, fi'ilnya fi'il madi, Allahu menjadi fa'il dari bada'a, bihi jar majrur. Akhraja fi'il hu itu menjadi maf'ulun bih, an-Nasa'i fa'il. Gitu dulu ya, tong panjang-panjang ting. Nanti isi hadisnya terbengkalai. Sahabat Jabir menerima hadis dari Nabi. Kalau kamu menemukan an Jabirin, an Aliin, an Abi Hurairah, artinya annya lil mujawajati, artinya melewati. Hadis lewat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya dari Nabi. Fi sifati hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir menerangkan awalnya tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda. Siapa Rasulullah? Kok berbicara haji Ustadz masuk di bab wudu? Tentu yang dimaksud adalah seluruh amalan yang Nabi contohkan termasuk haji dan juga wudu itu dimulai dari anggota yang kanan. Itu maksudnya. Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kalian terhadap apa-apa. Apa-apa itu perbuatan. Di mana Allah memulai dengan perbuatan itu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud mulailah dengan apa yang Allah memulainya? Ini masuk di bab wudu. Artinya haji, amalan yang lain termasuk wudu, mulailah dengan apa yang Allah memulai. Coba dilihat nanti tentang bab wudu menurut Allah dalam Al-Quran. Nah ini harus tahu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Inilah wudu yang diterangkan dalam surat Al-Maidah. Dimaknai mulailah wudumu sebagaimana yang Allah memulainya. Lihat nih di dalam surat Al-Maidah. Berarti bima bada Allah itu yusiru ila tartibi bainal a'dha'i fil wudu'i kamarat tabathul ayatu. Hadis ini mengisyaratkan bima bada Allahu bihi itu mengisyaratkan ila tartibi kepada tartib. Tartib teh orang Sunda mah ngaheulakeun nu ti heula, maneurikeun nu paneuri, mana nu kudu ti heula, mana nu kudu ti paneuri, itu tartib. Ustad jeung para santri mana dulu tartibnya? Ustad dulu baru santri atau santri dulu baru ustad? Itu ada tertibnya. Kalau masuk kelas tertibnya siapa dulu? Ustad dulu lebih dulu baru santri atau santri dulu baru ustad? Coba belajar tertib.
Dalam wudhu pun ada tertibnya. Nah, tertibnya wudhu itu harus tertib sesuai dengan apa yang Allah tertibkan dalam surat Al-Maidah. Jadi hadis tadi mengajarkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita tertib berwudu di antara anggota wudu. Sebagaimana Al-Quran, ayat Al-Quran surat Maidah ayat 6 telah menertibkan. Coba baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian mau menegakkan salat, fagsilu wujuhakum, cucilah muka-muka kalian, wa aidikum, dan fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, wajah dan tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai sikut. Jadi wajah dulu baru tangan. Wamsahu biruusikum, yang ketiga, dan usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum, bukan warjulikum, karena atapnya kepada fagsilu wujuhakum. Jadi wa arjulakum, dan kaki-kakimu. Inilah apa yang Allah memulai. Pertama mencuci wajah, ya. Kedua mencuci tangan, ketiga mengusap kepala, keempat mencuci kaki, dan itu termasuk rukun wudu. Itulah yang dimaksud bima bada Allah, apa yang Allah memulainya. Nah, supaya tidak salah dalam memahami ayat ini, sebelum kita tentu kembali kepada hadis, bagaimana perintah Allah tentang wudhu. Parot taba a'dha al-wudu'i, maka Allah menertibkan anggota-anggota wudu, mubtadi'an bil wajhi, diawali dengan mencuci wajah, fal yadaini, kemudian mencuci dua tangan, famasurasi, maka kemudian mengusap kepala, faguslul rijlaini, maka kemudian mencuci kedua kaki. Fatartibuhu, maka tartibnya berwudu, hasba hada tartibil hukmi, adalah seukuran ketertiban hukum ini, ja'a fil ayatil karimati, sebagaimana datang dalam ayat yang mulia ini. Nah, dirinci dalam hadis, untuk anggota-anggota tertentu dahulukan yang kanan. Mencuci tangan yang kanan, baru yang kiri. Mencuci dua kaki, kaki yang kanan, kaki yang kiri. Kecuali wajah, tidak ada wajah kanan, wajah kiri. Kepala pun tidak ada kepala kanan, kepala kiri kalau dalam berwudu. Kecuali dalam menyisir. Boleh kalau menyisir yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau berwudu, satukan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, mulailah dengan apa yang Allah mulai, yaitu kembali ke surat Al-Maidah
ayat 6 tentang tertibnya berwudu. Dan itu termasuk rukun wudu. Adapun baca basmalah, berkumur-kumur, menghirup air, kemudian baca syahadah setelah berwudu, itu masuknya sunat berwudu. Paham tuh? Wudu ini apakah termasuk syarat sholat atau termasuk rukun sholat? Jadi wudu ini termasuk syarat sholat, bukan rukun dan bukan bagian dari sholat. Apa bedanya antara syarat dan rukun? Jadi nanti ada syarat, ada rukun. Kalau rukun mayatawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa kana juz'an minhu. Sah tidak sahnya suatu perkara akan sangat tergantung kepadanya dan itu merupakan bagian darinya. Contoh, ada berapa rukun wudu? Ada 4. Mencuci muka, ya, mencuci tangan. Pertanyaannya, sahkah berwudu apabila tidak mencuci muka? Tidak. Berarti sah dan tidaknya wudu juga sangat tergantung kepada mencuci muka. Apakah mencuci muka bagian dari berwudu? Iya, itu rukun namanya. Pertanyaan kedua, syarat. Apa itu syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihatu syai'i wa laisa juz'an minhu. Sahnya dan tidak sahnya suatu perkara akan sangat tergantung kepadanya, tapi itu bukan merupakan bagian darinya. Pertanyaannya, sahkah sholat tanpa wudu? Sahkah sholat tanpa berwudu? Tidak. Apakah wudu bagian dari sholat? Bukan. Wudu bukan bagian dari sholat, tapi wudu syarat sholat. Beda dengan sahkah sholat apabila tidak bertakbiratul ihram? Tidak. Apakah takbiratul ihram bagian dari sholat? Iya. Nah, ini rukun namanya. Oleh karena itu tentu dalam seluruh ibadah ada rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi kalau kamu membaca ayat aqimus sholah, dirikan sholat, tentu saja di situ ada syariat wudu. Al-amru bisolati amrun bitoharoti. Berarti memerintah sholat sama dengan memerintah wudu. Karena wudu itu syarat sahnya sholat. Paham? Nah, kalau Supiki mengatakan al-amru bisyai'in amrun biwasa ilihi. Memerintah akan suatu perkara berarti memerintah pula dengan segala perantara-perantaranya. Paham? Yang termasuk syarat sholat itu wudu, menghadap kiblat, kemudian tutup aurat, kan gitu, termasuk itu salah satu syarat, tapi bukan bagian dari sholat. Tapi memastikan sah tidaknya sholat tergantung syarat. Nah itu harus paham. Sekarang sahkah sholat tidak baca Al-Fatihah? Tidak. Ya, apabila sholatnya jadi munfarid nih. Beda lagi dengan berimamnya, bermakmum, beda lagi nanti imamnya jahar atau imamnya sir, nanti persoalannya. Nah, oleh karena itu maka segala sesuatu dengan sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu
mulailah segala sesuatu dengan apa yang Allah memulainya, termasuk urusan-urusan berwudu, bukan saja urusan haji atau yang lainnya. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini, dan dipastikan hadis ini sahih ya. Hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini adalah benar-benar hadis yang tentu memotivasi kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita sesuai mengamalkan yaitu segala urusan ibadah, yaitu kembali kepada dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mari sama-sama kita berdoa. Subhanallah wa bihamdihi